dahsyat, ajaib, luar biasa. Yesus, Engkaulah satu-satunya penolong kami yang setia. Karena di luar Tuhan tidak kami dapatkan pertolongan. Hanya di dalam Yesus kami dapatkan pertolongan. Yesus satu-satunya penolong kami yang setia, yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah berdusta. Apa yang Dia janjikan, Dia pasti genapi. Karena Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa. Tidak ada dusta di mulutnya. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran, adalah kehidupan. Sehingga semua yang menerima pasti dapat kebenaran, pasti dapat kehidupan. Kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami dimerdekakan, kami menang lebih daripada pemenang. Kami naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ego. Hidup kami diberkati, bukan menjadi pengemis, minta-minta roti di pinggir jalan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan. Haleluya. Urapi lidahmu bibir hamba-Mu, supaya apa yang kukatakan menjadi berkat bagi semua kami. Sehingga ketika kami pulang, kami bawa sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah, yang meriah. Haleluya. Lebih semangat lagi. Haleluya. Tidak kecil, tidak mundur, tetap maju bersama Yesus. Dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Dalam Yesus kita dapat menanggung segala perkara. Karena kita ada yang mustahil bagi orang. Haleluya. Saya ingatkan lagi kepada semua pemirsa dimanapun saudara berada, bahwa radikal itu tidak selalu negatif. Radikal yang di luar Yesus negatif. Bisa bom bunuh diri, bisa menghancurkan orang lain. Tapi radikal di dalam Yesus saling mengasihi. Amin. Yesus berkata, kasihlah orang yang memusuhi engkau. Haleluya. Itu sebabnya yang boleh pakai kata radikal hanya orang yang di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak boleh pakai kata radikal, akan segera ditangkap polisi. Hanya yang di dalam Yesus yang boleh pakai kata radikal. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita agak sedikit berbeda ya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita akan lihat dulu video singkat ini, supaya ketika firman disampaikan bisa nyambung ke pikiran kita, ke roh kita ya. Ya, karena waktu saya mendapat kabar ini lewat video ini, saya sangat terbangun rohani saya, terbangkitkan iman saya. Padahal sebenarnya ini kisah penderitaan, tapi justru saya makin terbangun iman saya, terbangun roh saya. Beda ketika saya membuat konten-konten lain ya. Waktu membuat konten ini saya sangat bersukacita sekali. Jadi jangan sampai orang lain yang nonton dulu, tapi Anda yang lebih dulu nonton, baru orang lain. Karena kita yang harus menikmati lebih dulu. Mari kita saksikan bersama. Silakan. Hasilnya itu dari Mancopor. Kok ini? Bukan itu yang penindasan itu. Nggak dikasih tau dannya. Karena memiliki Alkitab, sekelompok orang Kristen Korea Utara dikirim ke desa terpencil dengan kerja paksa dan jatah makan yang terbatas. Open Doors UK baru-baru ini membagikan kisah Bai, seorang pemimpin Kristen yang Alkitabnya dihancurkan dan dipaksa untuk tinggal di tempat pengasingan, namun menolak untuk meninggalkan gereja bawah tanahnya di Korea Utara.
Bai menghabiskan harinya bekerja di ladang memetik tanaman di desa tempat dia tinggal. Pada malam hari, dia dan teman serumahnya menutupi jendela dengan selimut, menyalakan lilin kecil, dan duduk melingkar sebelum mengeluarkan buku untuk dibaca. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia membaca. Meskipun Bai ditawari untuk tinggal di Cina, dia menolak tawaran itu dan terus melayani gereja bawah tanahnya. Ini adalah surat terbaru darinya yang diterima oleh staf OD di Cina. Saudaraku terkasih, kami baik-baik saja dan damai melalui kasih karunia Yesus Kristus dan doa-doa Anda. Ketika Alkitab kami ditemukan, itu segera dihancurkan. Dan karena kami orang Kristen, kami diasingkan ke desa terpencil tanpa ada kesempatan untuk pergi. Bekerja di sini sulit, ransum terbatas. Kita selalu lapar atau sakit. Kita perlu mencari makan untuk bertahan hidup. Namun setiap pagi ketika saya membuka mata, saya merasakan kehadiran Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan Bapa kita bahwa saya masih cukup kuat untuk digunakan sebagai hamba-Nya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Meskipun sulit, saya baru-baru ini dapat melintasi perbatasan ke Cina. Di sana saya bertemu dengan orang-orang Kristen lainnya. Mereka memberi saya makan. Dan dengan kasih karunia Tuhan, sebuah Alkitab baru. Saya ditawari tempat tinggal di Cina, itu akan berarti kebebasan. Tetapi saya tidak dapat meninggalkan keluarga dan gereja saya betapapun kecilnya itu. Dari sudut pandangmu, saudaraku, penderitaan kami harus tampak seolah-olah kami menjalani kehidupan yang terkutuk. Namun, kami melihatnya sebagai berkah karena merupakan jalan pintas menuju Bapa. Sebagai imbalannya, kami akan tetap sehat dan terus menyebarkan Injil ke seluruh Korea Utara. Saudarimu di dalam Kristus. Tolong terus pertahankan orang-orang Kristen Korea Utara yang pemberani seperti Bai dalam doa-doa Anda, karena mereka tinggal di negara yang dianggap paling memusuhi agama Kristen di dunia. Buat Tuhan, saudara, itulah kondisi Kristen di Korea Utara ya. Mereka dapat tekanan yang luar biasa. Sekarang sudah mulai ada kelonggaran, nggak dibunuh tapi diasingkan. Diasingkan ke satu tempat yang boleh saya katakan hutan, yang nggak bisa berinteraksi dengan masyarakat umumnya. Bagaimana bisa mereka memiliki perekonomian yang baik kalau mereka tidak berinteraksi dengan masyarakat umumnya? Tentu ekonomi mereka sangat terpuruk dan makanan minuman pun sulit karena di daerah yang diasingkan, saudara. Tetapi kalau kita tadi betul-betul mendengar dan kita benar-benar menghayati apa yang disaksikan oleh saudara-saudari kita yang ada di Korea Utara, ya, mereka tetap mempertahankan iman mereka di dalam Yesus. Ini bukan kekuatan manusia, ini karena firman yang hidup yang menguasai mereka sehingga mereka mampu mempertahankan iman mereka. Saya berharap semua kita sekarang juga mulai membangun hidup kita dengan firman. Karena manusia tidak hidup dari roti saja. Manusia harus hidup dari firman Allah. Roti itu berbicara tentang apa yang masuk ke dalam diri kita dan bisa keluar besok pagi ke jamban. Tapi firman, dia tidak bisa keluar ke jamban. Dia hidup, dia akan bergerak terus ke areal aspek hidup kita, memperbaiki hidup kita, sehingga hidup kita tidak sama lagi seperti waktu-waktu yang lampau. Karena barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, di satu sisi saya merasa sedih, tapi di sisi lain saya merasa bahagia. Karena saya masih melihat ada orang-orang yang memiliki roh martir. Tadi dia bersaksi, dia bisa berjalan ya
mungkin jalan hutan-hutan, jalan-jalan yang tidak diketahui oleh tentara Korea Utara. Dia bisa berjumpa di perbatasan dengan orang-orang Kristen yang di Cina. Karena di Cina sekarang sudah agak longgaran ya. Waktu saya ke Cina kurang lebih 10 tahun yang lalu itu masih lebih ketat. Sekarang sudah agak longgar. Malah sudah ada sekolah Kristen ya di sana. Walaupun ada sebagian yang ditutup, saya dengar beritanya, tetapi sudah mulai ada kemajuan. Nah, saudara, tadi di Korea Utara ini lebih luar biasa tekanan. Dia bisa berjumpa di perbatasan dengan orang-orang Kristen yang dari Cina. Ditawarkan orang ini, saudara, supaya tinggal di Cina lebih aman. Tapi dia nolak tawaran itu. Dia lebih memilih untuk tinggal di Korea Utara, di pengasingan itu. Karena ada jemaat di situ yang harus dilayani dia. Inilah roh martir. Inilah roh yang penuh kasih sayang. Inilah roh yang penuh tanggung jawab. Seringkali orang Kristen tidak punya roh martir, tidak punya roh kasih sayang, tidak punya roh tanggung jawab. Tapi kita lihat tadi, saudara, kita dengar kesaksian tadi, sangat luar biasa. Saya diberkati karena saya yakin betul, saudara, bukan gagah kuat mereka, tapi roh Allah lah yang memampukan mereka untuk mereka bertahan di sana, tetap memberitakan Injil dalam situasi tekanan yang begitu sangat luar biasa. Saudara, Bapak Ibu sekalian, seringkali saya juga berdebat sama Daniel. Ngapain di-upload ini nggak rame? Khilafah nggak rame. Tapi saudara tahu apa akibatnya kalau Indonesia menjadi negara khilafah? Apa akibatnya? Saudara harus punya otak. Saudara harus berpikir. Pendeta harus berpikir. Jangan hanya mikirin dirimu. Indonesia kalau sempat jadi negara khilafah, apa jadinya? Makanya sering saya bilang sama Daniel, nggak apa-apa yang nonton 3.000. Iya, 2.000, nggak apa-apa. Saya sudah berbuat sesuatu bagi Indonesia. Saudara, saya dukung mereka-mereka supaya mereka bekerja lebih giat. Pihak kepolisian, pihak TNI untuk menangkapi semua yang ingin melawan negara kita, Pancasila. Karena kita sekarang sudah enak. Karena negara kita, negara yang berdasarkan Pancasila. Walaupun di zaman Jokowi ini, berapa kali saya lihat gereja masih ditutup. Tetapi saya tahu Pak Jokowi terus berjuang supaya intoleran itu dihabiskan dari negeri ini. Sehingga negeri ini menjadi negeri yang betul-betul diberkati Tuhan. Karena ada kasih, ada toleransi satu sama lain. Kita punya akidah, kita pertahankan. Tetapi kita harus toleran kepada orang lain. Silakan dia memuji siapa, silakan dia menyembah siapa. Dan kita tetap memuji Yesus, kita tetap menyembah Yesus. Tapi kita bukan mengganggu mereka. Tidak boleh. Tidak boleh. Biarkan masjid didirikan. Biarkan semua tempat-tempat ibadah didirikan. Terlebih terusus gereja. Biar terus didirikan di mana-mana. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian. Apakah ada roh yang seperti itu di dalam diri kita? Untuk berdoa bagi bangsa ini. Untuk berdoa bagi umat-umat Tuhan. Yang dalam tekanan seperti di Korea Utara. Apakah ada? Lagu tadi nyambung dengan peristiwa ini. Di lagu tadi saya dengar ada kalimat berdoa puasa. Saudara, doa puasa dahsyat sekali. Saya seminggu bisa 3, 4, 5 kali doa puasa. Itu sebabnya setiap kali saya berjumpa dengan teman lama saya, dia katakan, "Woi Lubis, kenapa postur tubuhmu sama seperti dulu? Yang lain-lain sudah buncit-buncit." Saya doa puasa seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Itu pun masih ada nongol. Saya kepingin begini nih, tapi masih ada. Apalagi saya nggak doa puasa. Mungkin tambah ke depan lagi. Saudara, tapi ingat baik, tujuan doa puasa bukan itu. Tujuan doa puasa adalah untuk menarik hadirat Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan untuk merubah hidup kita. Haleluya. Saudara, jangan coba merubah orang lain. Ketika engkau sudah berubah, orang lain lihat hidupmu, pasti dia berubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya.
Seorang filsuf Yunani yang terkenal. Dia berusaha ingin merubah negaranya, tapi nggak bisa berubah. Dia ingin merubah masyarakatnya, nggak bisa juga. Ingin merubah keluarganya, nggak bisa juga. Dia berkata, aku yang berubah. Setelah itu dia meninggal dunia. Di batu nisannya sudah tertulis, kalau kau hendak mengubah dunia, engkaulah yang berubah. Maka dunia pasti berubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena itu saudara, perubahan tidak mungkin bisa terjadi dari dalam diri kita kalau nggak roh Allah yang mengubah hidup kita. Kalau nggak firman Tuhan yang merubah hidup kita. Karena itu engkau harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Lewat roh Allah engkau akan mengalami Dia. Lewat firman-Nya engkau akan menikmati Dia. Karena manusia tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Manusia hidup dari Tuhan. Karena itu manusia butuh roh Tuhan yang menghidupkan dirinya supaya dia bisa mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Banyak orang hidup tapi sesungguhnya mereka mati di pandangan Tuhan karena hidupnya tidak diberikannya kepada Tuhan. Tetapi kita yang di dalam Tuhan, hidup kita harus kita berikan bagi Tuhan. Kita tidak punya hak atas hidup kita. Kita tidak punya andil di sana. Walaupun kau makan dengan baik, kau minum dengan baik, kau silakan makan vitamin, silakan ke dokter, cek up apa istilahnya setiap bulan 3 bulan sekali, silakan kontrol. Tetapi saudara, hidup adalah punya Tuhan. Engkau nggak bisa menahan kalau kematian itu datang. Itu sebabnya kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, memuji menyembah Tuhan dengan begitu sangat semangat. Saya merasakan roh itu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara, bisakah Anda bayangkan bagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudari kita di Korea Utara tadi? Mereka tidak bisa seperti kita, saudara. Tapi kita sudah diberikan kebebasan oleh negara memuji menyembah Tuhan. Namun masih bisa ada yang terlambat begitu lama sekali. Seharusnya jam 11 kita sudah mulai pesta anak domba Allah. Tetapi bisa jam 11.15, jam 11.30. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak merasakan penderitaan. Saudara, kalau engkau mau bahagia, engkau harus tahu bagaimana menderita. Kalau kau tidak pernah menderita, kau tidak tahu mana bahagia. Karena itu saudara, kalau kau mau pingin jadi orang kaya, kau harus tahu kau harus tahu bagaimana orang miskin. Kau harus pernah tidak punya duit, baru kau tahu bagaimana itu harga duit, berharganya duit di hadapanmu. Tapi kalau selama ini kau dilahirkan dari rahim seorang ibu yang kaya raya, bapakmu kaya raya, kau tidak bisa merasakan bagaimana yang tidak punya uang. Kami pernah dulu saudara waktu perintisan di Prima sana. Saudara, uang yang ada sama ibu gembala cuma 2.000 sementara 7 orang yang harus makan di rumah itu. Saudara, Bapak Ibu sekalian. Tapi kami berdoa dan saya bilang kita hidup bukan dari roti. Kita hidup dari firman. Haleluya. Dan saudara, mujizat terjadi. Ada seorang kapolsek yang saya nggak kenal waktu itu memberi kepada saya uang 200 ribu. Tapi 200 ribu itu waktu itu sudah luar biasa. Itu kan 30 tahun apa 25 tahun yang lalu. Saudaraku yang saya kasih, karena umur si Daniel sudah 22, ya sekitar 25 tahun yang lalu. Itu uang segitu sudah banyak. Saudara, saya katakan betul kan kita hidup bukan dari roti, tapi kita hidup dari firman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kalau kau terus hidup dari roti, kau akan gemuk, kau akan penyakitan, banyak masalah, banyak kesulitan. Tapi kalau kau hidup dari firman, roti Tuhan bisa cipta. Karena firman itu berkuasa untuk menciptakan roti. Tapi roti tidak mampu menciptakan firman. Karena itu jangan hidup dari roti, hidup dari firman. Maka roti pun akan disediakan Tuhan di dalam lumbung-lumbungmu. Haleluya. Haleluya. Bisakah kita hidup dari firman? Bisa. Ada orang protes ke saya. Mana mungkin Pak kita bisa hidup dari firman kalau kita nggak sambil makan roti. Ini orang nggak tahu kebenaran, saudara. Haleluya. Saudara, sekalipun kita nggak makan 10 hari,
sudah mau mati. Kalau firman bilang hidup, hidup enggak? Yang saya maksudkan bukan firman logos, tapi rema yang keluar dari mulut Allah langsung. Ketika engkau berdoa, engkau udah mau mati karena kelaparan, Tuhan bilang, hidup kau, hidup. Tulang-tulangmu kuat, kuat. Tulang-tulangmu sehat, sehat. Tuhan Yesus buktikan, dia datang ke rumah Maria. Maria bilang, mana mungkin sudah 4 hari Lazarus mati. Tuhan bilang, mana kuburannya? Mana? Wech! Kenapa di sini, pikir Tuhan. Langsung dia bilang, Lazarus bangkit kau. Lazarus bangkit. Tanpa dikasih roti. Tidak perlu roti untuk membangkitkan Lazarus. Hanya dibutuhkan sepatah kata dari Yesus. Semuanya jadi in Jesus name. Nggak perlu roti. Kalau Tuhan sudah ngomong semua jadi. Kaget itu pendeta. Benar juga ya, rasional juga, logika juga. Kerangka berpikirnya, bingkai berpikirnya. Saudara, baca firman baik-baik. Minta Roh Kudus tuntun kita. Supaya hidup kita dibaharui setiap hari. Haleluya. Saudara tahu kenapa dia harus panggil namanya. Karena di kuburan umum. Seandainya itu hanya sendiri di kuburannya. Dia sendiri. Pasti nggak dipanggil namanya. Makanya dia panggil Lazarus. Kalau dia bilang bangun, hidup. Semua hidup. Si Abdul Toleb pun hidup. Iya. Muhammad Azir hidup, semua hidup di sana. Tapi dia tahu ini kuburan umum, banyak orang lain. Haleluya. Dia bilang, bangkit Lazarus. Lazarus hidup. Manusia bukan hidup dari roti saja. Sebenarnya kata saja itu dalam bahasa aslinya bukan begitu. Manusia tidak hidup dari roti membuat dia hidup. Manusia hidup dari firman untuk membuat dia hidup. Berikan sorak-sorai buat itu. Haleluya. Karena itu saudara butuh firman. Butuh firman. Di sini saya lihat orang kaya semua. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang selalu melihat jam tangan itu orang miskin. Karena dia dikejar-kejar hutang. Karena dia dikejar-kejar untuk bayar A, B, C, D, E, F, G. Dia harus dapat itu ini. Sehingga ada gereja yang namanya gereja 1 jam saja. Tapi kata si Daniel sudah berubah. Walaupun namanya tetap sama, puji Tuhan. Tapi dulu waktu saya ke Surabaya memang begitu kata jemaatnya. Tapi sekarang sudah berubah, haleluya. Kenapa saudara saya katakan Anda orang kaya? Ya karena sudah tercukupi semua di rumah. Maka Anda mau 3 jam juga ibadah gak ada masalah. Mau 4 jam gak ada masalah, 5 jam gak ada masalah. Orang-orang yang lihat jam itu orang miskin. Paham bahasa saya? Orang yang selalu lihat jam, dia orang miskin. Orang yang selalu memikirkan tanggal berapa, dia orang miskin. Karena hanya tanggal itu dia baru dapat duit. Makanya ada istilah tanggal muda, tanggal tua. Saya pun tidak tahu hari ini tanggal berapa. Yang saya tahu ini hari Minggu. Karena saya khotbah, pasti hari Minggu. Karena saya tidak punya gaji. Gaji saya 30 hari, bonusnya makian, cacian, fitnahan. Ya, apa itu istilah bahasa asingnya itu? Hertes apa itu? Iya, udah silakan itulah. Macam-macam. Haleluya. Darah Resulubis halal, ini itu segala macam. Saudara, luar biasa. Darah saya bisa halal. Sedangkan darah babi haram. Luar biasa ya. Berarti darah saya ini kudus. Darah babi najis. Iya. Makanya itu rendang babi Padang diprotes. Gubernur turun, semua turun. Haleluya. Ya kalau dibilang rendang babi Batak baru diprotes. Karena rendang itu masakan Padang. Haleluya. Kalau bilang arsik Padang, nah baru kita salah. Kalau arsik Batak, walaupun orang Padang, walaupun orang Sunda, walaupun orang Chinese yang buat, asal dia jangan mengubah nama itu. Arsik itu memang ciri khas orang Batak. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya, tonton dong videonya. Kalian gak mau nonton. Orang lain yang nyumbang, kalian diam gak mau nonton.
Haleluya. Dengan Anda menonton komen di situ, pendeta saya ini, saya kan bangga. Ini kenapa orang yang membangga-banggakan saya, bukan saudara. Beberapa hari yang lalu ya, kita pelayanan ya, si Daniel, saya, Ibu Maria, terus istri saya, kami dijemput ya di lobi, diantar ke parkiran, pas parkir, disalami, dia bilang, saya gemetaran Pak, katanya, dingin kali perasaan saya, dingin saya rasakan tubuh saya katanya. Bisa ketemu Bapak selama ini saya hanya lihat di YouTube Pak, dia bilang. Haleluya. Saudara bersyukur tiap hari ketemu saya. Jadi sudah biasa-biasa. Seringkali orang selalu manggil Yesus, Yesus, Yesus. Jadi nama Yesus biasa-biasa. Karena memanggilnya bukan dari hati nurani. Memanggilnya bukan karena iman. Tetapi manggilnya karena budaya. Karena terbiasa. Karena itu jangan memanggil Yesus karena terbiasa. Tapi karena iman. Engkau memanggil dia. Maka mujizat akan terjadi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau Anda ikut di doa malam Kamis, itu seru sekali pembahasan firman-Nya. Kita kupas tuntas itu. Dari sampai ke kata-kata, huruf-huruf. Haleluya. Kadang-kadang orang yang sarjana S2 pun nggak bisa paham. Padahal sudah saya jelaskan ini bagaimana, bahasa ini sederhana. Tapi walaupun bahasa sederhana itu kalau maknanya dalam, itu nggak bisa disingkapkan dengan hanya knowledge, ilmu pengetahuan. Itu harus roh yang menyingkapkan. Bahasa nggak perlu elit, yang perlu adalah pemahamannya. Haleluya. Makanya waktu saya ke Jambi, saudara, ibu pengusaha batik, pengusaha yang buat baju-baju itu ya. Dia katakan, ini anak saya Pak yang memperkenalkan YouTube Bapak. Anak saya ini nonton sambil ketawa-ketawa katanya. Padahal baru kelas 3 SD. Manalah mungkin bisa tahu dia bahasa-bahasa yang tinggi. Saya katakan, kau paham yang kusampaikan? Paham semua Pak. Tentang Tuhan, tentang ini, tentang itu, saya paham semua. Wah, sampai akhirnya saudara, 2 jam ngobrol, saya mau pulang dari rumah itu, nggak dikasih sama anak itu, suruh tinggal di situ. Tapi kan saya harus pergi, akhirnya saya harus tinggalkan juga dia. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda harus memiliki roh Allah yang bisa menyingkapkan firman itu, sehingga Anda bisa merasakan firman itu hidup. Itu yang merubah hidupmu. Haleluya. Ada seorang bapak, ada seorang ibu. Waktu saya bicarakan itu, kalau ibu berubah, ibu sungguh-sungguh berubah, pastilah mertua kayak orang tua pasti dukung. Nak, jangan kau pulang kampung karena kau sudah di jadwal pelayanan, nak. Haleluya. 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 Karena belum berubah. Kalau udah berubah, nature-nya sama, rohnya sama, pastilah dia dukung. Haleluya. Dulu keluarga saya selalu sekali menghina kami sekeluarga. Karena setiap acara kami nggak hadir. Karena setiap acara adat-adat Batak pasti diadakan selalu hari Minggu. Kami nggak pernah hadir. Pertama kami dicaci-caci. Tapi saudara, sekarang mereka paham. Malah selalu mereka bilang, kalian nggak usah ikutlah, layanilah Tuhan. Biarlah kami yang jalankan ini. Haleluya. Waktu saya ketemu seorang penjahat kelas kakap, dia sudah berubah, ya. Sini kili-kili waktu itu. Ketemu kami di Moy. Saudara, ada pengawalan ketat. Padahal dia waktu itu sudah menjabat seorang pendeta pembantu, ya. Wah, ada pengawalan ketat. Saya lihat waktu saya masuk Moy itu, saudara, ada di situ kalau nggak salah Starbucks itu semua diborong, mereka tidak boleh masuk kecuali bukan tamu, kecuali tamu dia. Saya masuk, dikawal, ditanya-tanya, oh ya silakan masuk. Setelah saya doakan, sini kok kili-kili. Terus saya ngomong, kenapa saya berani sebut namanya? Karena memang terjadi. Terus saya ngomong sama ini yang gondrong ini yang luar biasa. Wah, pengawalannya ketat, saudara. Saya nggak perlu ceritakan yang lain-lainnya. Mungkin nanti akan mengakibatkan yang tidak baik. Saudara, pengawalan ketat.
biar tahu saudara. Pengawalan ketat, ya. Nggak usah saya sebut lainnya. Saudara, artinya bukan hanya dengan tangan aja cara mengawalnya. Saudaraku yang saya kasih. Setelah saya selesai doakan si Niko Kili-Kili, dia bercerita tentang tambang emas, nikel dan semuanya dan segalanya. Saya bilang enggak lah, saya hanya melayani Tuhan. Saudara yang tahu Niko Kili-Kili, dia orang kaya raya sekarang. Nggak tahu sekarangnya, tapi yang saya tahu 5 tahun yang lalu melejit sekali ya. Kaya raya tiba-tiba. Dulu hanya seorang biasa-biasa saja. Dulu dia anggota Hercules. Ya, kalau saya nggak salah begitu ceritanya. Tapi entah gimana mereka berpisah. Saudara, setelah itu saya ketemu dengan pengawal itu. Saya bilang, kenapa kau kawal? Dia kan sudah punya Tuhan. Kau harus bertobat. Kau ikut Tuhan, aku bilang. Kalau saya ikut Tuhan, siapa yang mengawal abang ini? Haleluya. Jadi begitulah keluarga saya. Biarkanlah aku menjalankan tradisi opungku ini. Kalian layanilah Tuhan. Haleluya. Jadi akhirnya kita menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Makanya saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau hidup dalam firman dan firman itu hidup dalam dirimu dan terus dia bergerak karena dia hidup. Makanya firman itu bagaikan pedang bermata dua. Saya mau kasih tahu saudara ya, kenapa dikatakan firman itu bagaikan pedang. Ya. Saudara, kenapa dikatakan pedang? Tapi di sini saudara pedangnya lebih hebat. Kalau kau punya pedang, ya, kau tancapkan di pohon atau kau tancapkan di pohon pisang, kau tancapkan di sana, kau datang besok, posisinya tetap sama. Kalaupun berubah paling jatuh. Karena makin melebar dia jatuh. Tapi firman tidak. Ketika kau tancapkan firman dalam otoritas kuasa kerajaan, dalam kuasa Roh Kudus, kau tancapkan firman itu bergerak. Makanya kadang-kadang ada orang dengar firman tersinggung karena dia bergerak. Kenapa pohon pisang dikasih pedang gak tersinggung? Coba dia gerak terus, tersinggung juga pohon pisang itu. Karena dia diam aja, gak bisa gerak. Firman itu bergerak. Sampai rumah bisa nanti kau termenung. Kok Pak Gembala ngomong gitu ya? Apa itu nyinggung saya? Apa ke saya maksudnya? Kok bisa tahu dia ya? Jangan dikasih tahu ini sama si Murni. Jangan dikasih tahu nih sama si Hendrik. Saudara, itulah orang-orang yang kadang kala nggak mengerti bahwa firman itu hidup, firman itu bergerak. Dia akan memproses hidup kita supaya hidup kita ini menjadi seperti dia. Sebab itu Alkitab bilang 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Saya berdoa semua di sini adalah ciptaan-ciptaan baru. Haleluya. Sehingga engkau dapat menghadapi masalah-masalah. Sebesar apapun masalah, engkau tetap menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Karena Tuhan tidak takdirkan kita mengalami masalah. Kalau kita mengalami masalah, saudara, itu bukan takdir Tuhan. Karena Tuhan suruh kita hanya melihat masalah. Kalau kita mengalami masalah, letak persoalan bukan di masalah. Diri kita masih bermasalah. Kalau diri kita sudah tidak bermasalah, sebesar apapun masalah tidak menjadi masalah. Jadi masalah itu bukan ada di dalam masalah. Masalah itu ada di dalam diri kita. Selesaikan diri kita, tidak ada masalah. Selesaikan diri kita. Hidup di dalam firman. Tidak ada masalah. Walaupun 10.000 kali orang memaki kita, nggak ada masalah. 1.000.000 kali dia memaki-maki kita, nggak ada masalah. Karena hidup kita tidak bermasalah. Tapi kalau hidup kita bermasalah, jangankan orang itu memaki kita, masih melihat kita saja, kita sudah berpikir negatif. Apa orang ini lihat-lihat saya terus? Ini orang kok usil banget lihat saya. Kalau nggak mau dilihat di hutan lah kau tinggal. Biar dilihat sama orang hutan. Haleluya. Ya biarin dia lihat-lihat.
Kalian ada lihat saya berbeda hari ini? Enggak ada. Hah? Ah, ini orang cerdas. Ada berbeda rambut saya. Kemarin saya pangkas, cukur rambut, saudara. Saya kalau cukur itu di pinggir-pinggir jalan. Karena kalau di tengah jalan tabrak mobil, di pinggir. Haleluya. Saya cukur di situ, saudara. Terus ada ibu-ibu pakai kerudung sama bapak-bapak. Guit-guit dia. Cerita-cerita. Terus akhirnya cerita. Demi konten katanya ada orang rela mau menyetop truk katanya. Nyetop kontainer. Kontainer. Karena di kampung saya nggak ada jadi sulit saya nyebutnya. Haleluya. Karena saya kan dari ruang angkasa. Jadi kontainer ini saudara di stop gini. Sering kan di TV itu ada yang meninggal bahkan ya. Wah lihat saya. Aduh. Saya berpikir positif aja. Biarin aja lah. Mungkin saya lihat, mungkin dia lihat pikirnya saya seperti artis, saya pikir kan. Ya kalau saya punya niat-niat yang nggak baik kan, artinya kalau terlalu sensitif, oh jangan-jangan ini udah lihat YouTube saya ini, doain orang pakai peci, doain pakai kerudung, itu ini macam-macam kan begitu. Malah nyaut-nyaut ini yang cukur ini. Iya memang itu. Sekarang orang katanya buat konten-konten karena ada duitnya katanya. Haleluya, supaya viral. Makanya sering Daniel itu kalau buat judul viral. Itu imannya biar viral maksudnya. Saudara, kalau kita memang betul-betul saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bisa tadi merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Korea Utara tadi saudara. Saya rasa nggak usah kita dengar firman, kita sudah meresap sendiri. Kita ini harusnya lebih sungguh-sungguh lagi daripada mereka. Karena peluang kita lebih besar. Haleluya. Mereka nggak bisa kumpul seperti kita. Makanya namanya gereja bawah tanah. Ada nggak di Indonesia gereja bawah tanah? Nggak ada. Kita bebas memuji-muji Tuhan di sini. Bebas. Siapa yang ganggu? Kalaupun ada yang ganggu paling itu orang yang kerasukan setan. Haleluya. Makanya sering saya katakan jangan takut dengan laki-laki yang pakai daster. Perempuan aja pakai daster gue nggak takut. Apalagi laki-laki. Masa laki-laki pakai daster? Haleluya. Saudara Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda yang diam saja bukan karena Anda nggak paham. Karena Anda pakai masker. Saya tahu Anda amin. Haleluya. Tapi saya lihat banyak nggak pakai masker tapi nggak amin. Haleluya. Kalau yang pakai masker saya maafin, saya ampunin. Haleluya. Kenapa harus amin? Amin itu artinya iya, betul Pak, bener Pak, jadi Pak, gitu. Makanya kalau saya khotbah, amin, yes, amin, iya, amin. Begitu. Haleluya. Karena menurut psikolog, kekuatan manusia mendengar orang ngomong itu hanya 30 menit. Setelah 30 menit, Anda lihat saya jadi 2. Tiba-tiba ngilang. Tiba-tiba nongol lagi. Terus Anda bilang, urapannya dahsyat ini pendeta. Bisa ngilang-ngilang. Akhirnya Kapolres Jakarta Barat tahu. Dicarilah saya, ditangkap. Pikirnya pakai kuasa gelap. Haleluya. Itu sebabnya kau harus amin. Iya, amin. Kalau itu kau lakukan saya yakin 2 jam saya khotbah, kau pasti kuat. Haleluya. Tapi kalau kau gini aja. Makanya amin. Setiap Musa khotbah di depan jemaat 3 juta orang yang dia bawa dari Mesir keluar ke tanah perjanjian. Mereka asal dengar Musa amin. Ada lagi seorang ibu. Kalau dengar khotbah dia dicubit-cubitin pahanya sendiri. Saya tanya kenapa Bu? Biar jangan ngantuk katanya. Anda cukup amin. Yes, ya betul, amin, ya betul. Ayo, gladi resik. Berdiri. Kau perintahkan kau berdiri. Kalau nggak berdiri, kau kusir dari sini. Haleluya. Ayo, gladi resik. Amin. Waduh, masih 30%. Amin. Masih 60. Amin. Masih 70. Amin. Belum 100. Amin. 99. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nah, silakan duduk. Kan enak kan? Tengok pinggang-pinggang yang sakit tadi sembuh kan Pak Turnip? Sembuh.
Itu tadi yang pantatnya udah agak-agak panas. Angin masuk. Haleluya. Jadi kau kalau dengar firman itu jangan hanya bengong aja. Firman yang hidup itu yang menemplak kau. Amin. Iya, betul. Iya. Itu artinya kau setuju. Jadi kalau kau hanya dengar diam aja, kata psikolog kekuatan 30 menit. Makanya banyak pendeta khotbah hanya 30 menit. Karena dia tahu ilmu itu. Karena lewat 30 menit, pasti orang bisa masuk alam roh yang lain. Haleluya. Sehingga pendeta lagi khotbah, dilihatnya 2, dilihatnya hilang. Dulu waktu kita masih di ruko, saya khotbah bisa 2,5 jam, 3 jam, nggak ada yang ngantuk. Karena apa? Amin, iya betul, amin, iya betul, amin. Saudaranya orang yang nggak beres otaknya yang bisa ngantuk, amin, ya amin, amin. Iya otaknya udah nggak beres, haleluya. Tapi kalau otaknya beres pasti nggak ngantuk, amin, iya betul, amin, iya. Ada lagi orang, dia bilang saya tadi malam tidur jam 12. Jam 12 apa? Jam 12 malam. Loh kok tahu kau tidur jam 12 malam? Orang tidur mana tahu. Itu, haleluya. Jadi makanya saudaraku yang saya kasih, banyak hal-hal yang kau kadang-kadang nggak tahu tapi sok tahu. Udahlah, amin, iya, amin, amin, amin. Haleluya. Kalau waktu kita sekolah, di sekolah, kita paham dulu baru suruh amin. Iya, 5 tambah 5, 10, harus paham dulu baru amin. Tapi kalau firman tidak, amin dulu baru Roh Kudus kasih paham. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Taruh di statusmu itu. Jangan statusmu status lagi bersedih lah, status galau lah, status orang yang sedang dikejar-kejar, dekolektor. Jangan. Buat di situ statusmu yang indah-indah sesuai dengan firman. Haleluya. Hari ini aku dengar firman. Hidup firman itu dalam diriku. Wah, luar biasa. Haleluya. Orang pun yang bacanya semangat. Ketika kau beri orang semangat, kau sudah melakukan sesuatu yang terbaik bagi orang itu. Haleluya. Kau tidak mungkin bisa bahagia kalau kau ingin membahagiakan dirimu. Enggak mungkin kau bisa bahagia. Cobalah tes kau mau bahagia dengan membahagiakan dirimu. Makan-makan, terus jalan-jalan, nonton-nonton, terus kau nggak akan bahagia. Tapi kalau ada orang lain kau bahagiakan, kau ngelihat dia bahagia, kau pasti bahagia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itulah tugas mulia kita sebagai pemberita Injil. Itu tugas yang mulia. Ini, saksikan apa yang kami lakukan ini. Hasil ibu dari mana? Cirebon? Hasil saya Labuan. Labuan Sunda. Tapi sama sekali belum pernah dengar Tuhan Yesus gitu. Belum. Ya. Belum. Soalnya kan kita masih baru di sini, baru 4 bulan. Karena emang kenapa saya ingin nanya ke Om? Apa? Ya masalah yang Tuhan Yesus. Iya. Kan manusia itu kan sebenarnya manusia itu semua udah hidup dalam dosa. Iya benar. Iya. Ya kan? Iya benar ya. Nah, terus kan manusia itu kalau udah hidup dalam dosa pasti upah dosa kan maut. Iya. Masuk neraka. Iya benar. Betul nggak? Iya. Nah, terus karena manusia nggak bisa menebus dirinya sendiri, manusia kan nggak bisa menebus diri sendiri. Iya. Nah, makanya Yesus itu dia datang, Oh. datang ke bumi, Iya. ya kan, untuk menebus manusia berdosa, mati di atas Golgota. Iya. Dia bangkit pada hari yang ketiga, terus menyediakan tempat bagi orang percaya. Gitu. Jadi sekarang kalau saya tanya Bapak kalau meninggal dunia kemana rohnya? Iya. Roh Bapak kemana roh Bapak? Allah ya. Pasti itu. Iya. Jadi ya. Sorga apa mana? Kan ada sorga dan neraka. Iya ada ya. Nah, kemana Bapak? Ke sorga apa ke neraka? Saya bersyukur Tuhan berjumpa dengan saudara-saudari kami satu tanah air satu bangsa. Tuhan berkati mereka, selamatkan mereka supaya mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka diampuni dosa-dosanya, dibebaskan dari segala coronavirus, dibebaskan dari segala kuasa-kuasa gelap,
dari segala roh jahat. Berikan kepada mereka Tuhan Yesus kesehatan, dan dia lagi cari pekerjaan, Tuhan buka jalan supaya lain waktu nanti dapat pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anaknya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Pak ya. Terima kasih banyak ya sayang sama Bapak ya. Nah. Masuk Pak ya. Berpuasa Pak. Ya, udah diganti lagi lebih umur ya sama Allah. Moga-moga diganti berlimpah-limpah. Ya, coba Ibu ngomong di sini, Minta Ibu saya doakan, terus saya kasih berkat. Ibu merasa gimana? Coba. Tadi kan Ibu ngomong. Nih, saya terima kasih banyak karena lagi kesusahan gini, ditolong sama Abang. Enggak Abang, datangnya ke Bapak ini berlimpah-limpah yang datang ke Bapak, biar Bapak panjang umur, biar sehat, Bapak biar maju, biar sukses, dan lebih-lebih lagi datangnya, rezekinya lebih banyak lagi. Karena Bapak sama Adek udah ngebantu orang kesulitan dan kesusahan. Kabulkanlah ya Allah, nih Bapak ini sama Allah. Terima kasih ya. Terima kasih Bang ya. Jadi saudara Bapak sekalian, ketika saya melihat keluarga ini, saya lihat anaknya banyak, ternyata 5 ya, berderet, tapi yang dibawa 4. Saya langsung, hati saya, aduh gimana lah. Saya panggil si Daniel, karena saya memang nggak bawa apa-apa ya, yang bisa dikasih ke mereka. Karena kasih itu nggak cukup dengan ucapan. Alkitab bilang 1 Yohanes 3:17, kalau kau punya harta duniawi, orang lain susah, kau bilang kau punya kasih, tapi kau pelit, kau kikir, kau sama aja pendusta. Kau sama aja pembohong. Haleluya. Kalau kita bisa berbuat gini, kita bahagia. Setelah selesai itu saya bahagia kali rasa saya. Bahagia kali. Saya bilang Daniel, kita harus layani. Kita harus ke daerah-daerah lagi. Saya bahagia. Jadi kau nggak akan mungkin bisa bahagia kalau kau ingin membahagiakan dirimu. Tapi ketika orang lain kau buat bahagia, kau akan bahagia sendiri. Itu memang sistem Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya mari kita saling membahagiakan satu sama lain. Jangan saling menghancurkan. Jangan saling kita meremukkan satu sama lain. Tapi kita satu sama lain harus saling membahagiakan. Haleluya. Hiduplah seperti apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita yang ada di Korea Utara itu. Saya tadi juga agak sedikit ini ya bicara Korea Utara, karena pernah itu disomasi itu Metro TV ya, sampai langsung minta maaf tuh Metro TV. Haleluya, kalau nggak dibom katanya. Saudara, Korea Utara begitu ngerinya saudara, begitu sadisnya mereka terhadap orang-orang Kristen di sana. Tetapi saudara tahu, Tuhan yang di dalam mereka nggak akan bisa dimatikan. Tuhan yang ada di dalam mereka, firman yang ada di dalam mereka itu nggak bisa ditakut-takuti. Firman yang ada di dalam mereka itu hidup saudara. Karena mereka menghidupi firman itu setiap waktu, setiap saat. Karena itu hari ini kau harus hidupi firman itu di dalam hidupmu. Biar firman itu yang merubah hidup kita. Karena kita nggak punya kekuatan apa-apa yang bisa merubah hidup kita. Hanya ada satu yang bisa merubah hidup kita, yaitu firman dan roh Allah. Itulah yang mengubah hidup kita. Haleluya. Dulu saya sangat nakal, sangat jahat sekali. Asal lihat orang begitu ya, yang lihat saya itu langsung saya bisa ngamuk itu. Langsung rokok yang ada di tangan saya langsung taruh. Saya lemparkan ke matanya. Apa matamu? Lihat-lihat. Haleluya. Saudara, tapi ketika Tuhan merubah hidup saya dipelototin orang pun biarin aja lah. Dia melototin saya, mungkin dilihat saya ganteng kali. Iya kan? Iya kan, kalau orang lihat ganteng kan, nah, kalau ngeliat orang cantik kan, iya. Sampai datang kucing-kucing itu semua. Saudara, kehidupan ini harus berubah. Tidak boleh seperti yang lalu-lalu lagi. Kita minta kuasa Tuhan,
Roh Kudus firman-Nya merubah hidup kita. Biar kita dapat menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Kita nggak tahu tantangan apa yang kita harus hadapi nanti. Masalah apa yang kita hadapi ke depan. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita hidup dalam firman, dituntun oleh Roh-Nya, saya percaya kita pasti menang lebih daripada pemenang. Saya yakin itu. Saya percaya itu. Haleluya. Haleluya. Kita berjuang di Indonesia ini supaya diberikan kebebasan untuk memuji dan menyembah Yesus dan memberitakan sabda Tuhan, firman Allah. Karena kita punya keyakinan agama syiar yang harus disampaikan. Itu tidak bisa di stop, itu tidak bisa diberhentikan, tidak bisa dihapus. Karena itu amanat agung Matius 28. Ada yang ngaku ustadz minta hapus Matius 28. Mana bisa dihapus? Haleluya. Iya, yang di sini bisa dihapus, ini bisa dihapus, ini bisa dibakar. Yang di sini yang nggak bisa, ini dibakar, habis semua Alkitab. Tapi yang di sini saya, apakah Anda sudah percaya Yesus? Mana Alkitabnya? Nggak ada, udah kebakar semua. Terus mana Yesusnya? Ada di sini. Maukah aku bagikan kepadamu? Emas dan perak tidak ada padaku, yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangunlah. Jalanlah dia yang lumpuh. Haleluya. 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 Jadi Yesus nggak bisa dibunuh. Yesus nggak bisa dimatiin. Firman-Nya hidup di dalam kita. Karena itu saudara, persiapkan dirimu. Persiapkan mulai sekarang. Supaya engkau tidak akan terkalahkan oleh arus dunia ini. Tidak terkalahkan oleh situasi yang ada. Karena kita bukan bertuhankan situasi kondisi. Kita bertuhankan Yesus yang mampu merubah situasi kondisi keadaan. Tadi pagi udah aku bilang sama Daniel, kau mau hidup sukses? Nanti saya di kaum muda harus cerita bagaimana supaya orang hidup sukses. Jadi saudara, nggak akan bisa kita hidup sukses kalau tidak ada seperti apa yang saya katakan tadi, 3 hal tadi. Tanggung jawab, kesungguhan, kecintaan kepada yang kita lakukan. Saya saudara buat konten-konten itu bukan semata-mata terus karena dapat duit nanti saya bahagia. Enggak. Tapi ketika saya melihat itu maju, saya bahagia. Bahkan ada yang dibilang Daniel, wah ini kok nggak dapat iklan, kena copyright, biarin aja buat dia. Yang penting orang bisa dengar ucapan kita, omongan kita. Haleluya. Saudara, kenapa? Karena kita punya kerinduan supaya orang lain dengar, supaya orang lain bisa mengalami perubahan, supaya orang lain tahu mana yang benar, mana yang salah. Saatnya lah saudara semuanya bertindak. Haleluya. Sekarang sudah tersedia di zaman teknologi. Saya rindu ini muda-mudi ini semua buat TikTok rohani, buat Facebook rohani. Cinta datang dari mana? Dari Facebook turun ke WhatsApp. Haleluya. Haleluya. Orang biasanya dia harus lewat Facebook dulu, baru dia bisa tahu kan. Kemarin ada orang telepon saya, minta kenalan, saya baru dia telepon saya angkat. Ternyata katanya bapaknya sakit lumpuh di Medan. Dia bilang apa? Cari itu di mana si Risuli Lubis itu, di mana dia? Di mana dia? Ya, dalam minggu-minggu ini mereka datang kemari dari Medan. Di mana dia? Di mana dia katanya? Ya bagaimana carinya saya Pak katanya. Coba ya namanya Risuli. Dia ketik, muncullah nama saya. Itulah cinta itu. Dari Facebook turun ke WhatsApp. Akhirnya dia minta nomor WhatsApp kan? Jangan marah kau istriku, ini laki-laki. Haleluya. Iya, jadi kita harus semua bergerak. Semua kita harus bekerja. Segala perangkat yang ada kita buat untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Jangan hanya kau buat untuk iseng-iseng pribadimu sendiri. Nggak jelas. Iya kan? Buat semuanya untuk memuliakan Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Karena masih banyak mereka yang belum kenal Yesus. Tadi ibu saya nggak sangka loh. Saya bilang,
Ibu pernah dengar nama Yesus? Enggak pernah katanya. Saya udah mau berhenti ngomong, dia bilang, coba Pak, Yesus itu kenapa dia? Ngapain dia? Haleluya. Kenapa dia? Mau ngapain dia? Siapa itu Yesus itu? Saudara, pantas Tuhan Yesus belum datang-datang. Karena Matius 24 ayat 13 dan seterusnya. Kalau Injil Kerajaan Allah yang tidak disampaikan ke seluruh makhluk, dia tidak akan datang. Saya pikir pasti sudahlah dengar semua makhluk. Orang ada FB, orang ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada WA dan seterusnya dan sebagainya. Pastilah saya pikir. Ternyata masih ada orang-orang di Indonesia ini yang tidak punya handphone. Bahkan masih ada orang yang handphonenya jadul. Haleluya. Itu mereka nggak pernah dengar Yesus. Tadi sudah tahu kan daerahnya, daerah yang betul-betul mayoritas Muslim fanatik begitu. Mana pernah dia dengar? Haleluya. Orang nggak ada handphone. Iya kan? Saudara, hari ini Tuhan mau supaya kita ini betul-betul bisa mengalami, bisa merasakan apa yang dialami, yang dirasakan oleh saudara-saudari kita. Haleluya. Di daerah Korea Utara. Mari kita berdoa buat mereka. Kita berdoa juga buat Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini menjadi Taliban. Kita doakan Indonesia. Iya, jangan menjadi Taliban. Haleluya. Lihat tuh. Digulingkan pemerintahannya oleh Taliban. Taliban di Indonesia ini kita habisi dalam nama Yesus. Saya di depan. Haleluya. Dengan kuasa doa. Haleluya. Bukan dengan pedang. Haleluya. Adi Armando salah masa dengan pedang. Enggak. Dengan kuasa doa. Kita berdoa dengan urapan, dengan kuasa. Kita hancurkan benteng-benteng yang dibangun oleh setan. Kita runtuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh gangguan manusia. Oleh kuasa-kuasa gelap. Haleluya. Haleluya. Sehingga mata hati orang terbuka, kata Ibu Gembala tadi. Saya juga heran. Ada juga mata hati, kupikirkan. Saya pikir hanya ada patah hati. Ternyata ada mata hati. Kalau ada mata hati berarti kau tidak akan patah hati. Karena ada mata hati yang bisa melihat terang itu datang. Kau bisa doa. Kuasa gelap, roh jahat, kuasa gelap, pergi. Kau lihat masih gelap lagi, doa lagi. Doa kuasa gelap, pergi. Kau lihat masih gelap lagi, doa lagi, kuasa gelap, pergi. Kau masih gelap lagi, cek. Jangan-jangan PLN listrikmu belum dibayar. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bayar listrik yang benar. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Firman itu yang merubah hidup kita. Firman itu yang memperbaharui hidup kita. Biar firman itu hidup di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, kenapa saudaraku saya tidak mengupas seperti biasa ayat per ayat? Karena saya dikasih tahu Tuhan, yang kutugaskan kepadamu supaya hidup mereka berubah. Haleluya. Kau banyak tahu firman, tapi kalau nggak berubah, percuma. Mari kita berubah. Berubah, haleluya. Hanya satu yang nggak boleh kau ikuti Yesus. Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, esok, lusa, seterusnya. Itu yang nggak boleh kau ikuti. Kau harus berubah. Yesus tidak berubah. Karena ada anak sekolah Alkitab waktu itu nggak berubah-berubah. Ditanya guru sekolah Alkitab di depan saya, kenapa kau nggak mau berubah-berubah? Udah 2 tahun sekolah di sini. Saya meneladani Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus tidak berubah. Saya juga tidak berubah. Haleluya. Kita berubah. Haleluya. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup
memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus, kalau sekarang hatimu masih belum lagi terlepas, masih ada yang mengganjal, yang membuat engkau tidak tenang, yang membuat engkau jadi bimbang, ragu, khawatir, engkau bisa maju ke depan. Saya doakan engkau. Saya tunggu sampai 1 menit, kau bisa maju ke depan. Puji Tuhan, kalau kau tidak maju artinya pastikan sudah beres. Haleluya. Haleluya. Saya bangga karena Anda tidak maju, berarti sudah beres. Tapi kita nggak boleh munafik. Maksudnya kalau kita betul-betul hati kita masih banyak ganjalan-ganjalan. Kita berdoa supaya Tuhan merubah hidup kita. Haleluya. 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 Saya bangga kalau kau tidak ada yang maju. Karena ada pendeta, wah semakin banyak orang maju dia makin senang. Wah berarti nggak beres-beres terus. Tetapi jangan pula kita nggak beres pura-pura beres. Nggak bisa juga. Mari angkat 12 tanganmu. Haleluya. Ikuti cara doa saya. Ini doa yang profetik. Saudara, kita berdoa sebenarnya bukan meminta. Ya. Walaupun ada ayat itu, tapi ada tingkatan level tertentu. Doa itu bukan meminta. Doa itu kita mengucapkan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ya, jadi kita mau ambil. Ada roh jahat, kuasa gelap di udara yang menghalangi, menghambat rezeki kita. Sehingga kita harus doa. Supaya kuasa gelap, iblis, setan, roh jahat itu lari dari kita. Dia tidak bisa menghalangi. Jadi nanti lain waktu saya akan berkhotbah tentang doa. Tadi mau ke sana tapi sudah waktunya panjang lebar ya. Jadi doa itu saudara itu bukan meminta, itu level bawah itu. Minta akan diberi, cari dapat. Itu level bawah. Level yang di atas, the next levelnya itu kita doa itu kita anak perjanjian, kita ahli waris. Itu memang punya kita. Itu memang punya kita. Siapa Anda yang berani larang ketika saya minum ini? Coba. Lihat, jangan buru-buru mau selesai. Nih, lihat nih. Siapa yang berani? Mana ada yang berani? Coba siapa yang berani ngambil ini? Kalau nggak saya tabok. Haleluya. Karena ini milik saya. Jadi kau berdoa itu kok ngambil yang punyamu. Haleluya. Itu punyamu, ambil. Tapi kok nggak mau ambil? Ya udahlah, diambillah sama siapa? Si Abdullah. Haleluya. Makanya ambil. Ini rebut-rebutan, cepet-cepetan nih. Yang cepet dapat, ambil. Makanya pagi-pagi bangun, sering saya bilang tuh. Ya kan, kemarin ada yang kayaknya itu yang komen tuh orang Islam tuh, karena namanya Abdul apa itu? Anjir katanya, lebih baik tidur daripada sembahyang. Khotbah yang kemarin, anjir. Ya mungkin ya orang Islam kayaknya. Haleluya. Jadi jangan dia duluan yang ambil. Ambil. Harusnya Anda ini ahli waris. Haleluya. Anak Tuhan harusnya diberkati. Haleluya. Anak Tuhan gak boleh gak diberkati. Kalau gak diberkati, robah hidupmu. Berubah. Bertobat pasti diberkati. Oh Pak, saya udah bertobat. Nah, boleh datang ke saya, ceritakan apa itu bertobat. Saudara, kita doa. Ya, kita ngambil punya kita. Bukan merampas punya orang, bukan. Itu punya kita, udah disiapin nih. Haleluya. Bukan kita minta bisa dikasih atau tidak. Haleluya. Sekarang yang bukan anak harus minta. Kalau anak bisa ambil sendiri. Seringkali itu si Mordekai itu. Saya setiap minggu 2 kayak gini habis, 2 kardus. 70.000 ya, kalau nggak salah Pak seminggu itu 2 habis. Makanya kalau konseling sama ini jadi belum seminggu udah habis. Kalau konseling pranikah, karena saya kasih, udah Pak,
Jangan Pak, katanya. Mana enak saya minum dia nggak minum kan? Ya kan nggak enak kan begitu kan? Nah ini udah saya buang labelnya. Nanti katanya endorse. Haleluya. Iya, saudara. Kita doa. Kita ini pemilik ahli waris. Haleluya. Tetapi jangan salah saudara. Banyak sekarang tanah-tanah sengketa. Ahli warisnya nggak terima. Tanah itu karena sudah disalib orang lain. Itu semua punyamu. Tapi kadang-kadang disalib orang lain. Jangan mau disalib orang lain. Haleluya. Jam 4 sebelum azan kau duluan. Ambil. Malaikat setiap jam 4 tuh datang tuh. Ya kan? Dilihat Petrus lagi ngorok. Oh lah nggak jam 4 jam 5 pagi aja lah. Lihat Petrus lagi ngorok. Markus lagi ngorok. Yohana ngorok. Kak cewek namanya kan. Saya pernah saudara tidur waktu seminar. Itu kami tidur ditaruh bukan di hotel ini. Taruh di ruang aula gitu. Hotel aula. Taruh kasur-kasur yang tidur-tidur gitu. Ada kurang lebih ratusan orang lah satu aula itu. Saya nggak tidur-tidur ngelihat para pendeta. Rupanya pendeta itu hampir rata-rata tukang ngorok. Ada yang kayak RX King Cobra. Ada yang kayak bajai. Iya, ada yang kalau motor Supra. Nggak enak kalau Supra. Iya kan? Halus. Coba RX King Cobra. Oh sekarang nggak tahu zaman-zaman sekarang. RX King Cobra waktu kami zaman-zaman saya SMA tuh. Gitu. Kalau makainya gitu itu nggak bagus. Itu harus pakai kopling. Jadi kalau ngapain pakai RX King Cobra? Namanya udah RX King Cobra. Itu harus pakai. Jadi waktu mau masuk itu jadi enak gitu loh. Haleluya. Haleluya. Dari Pekanbaru saya ke Medan naik motor sering dulu. Naik motor dari Pekanbaru ke Medan. Haleluya, bukan nggak jauh tuh. Bukan naik mobil, naik motor. Saudara, karena itu mari kita doa. Haleluya. Ambil punya kita. Oke, ikuti doa saya. Haleluya. Haleluya. Di dalam Yesus, semua janji-janji Tuhan kami ambil di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika hidup kami berubah, kami adalah ahli waris. Kami anak perjanjian. Maka semua apa yang Tuhan siapkan adalah milik kami. Kami percaya hidup kami dipelihara, dijagai, dilindungi. Tidak ada yang bisa mencelakakan kami. Coronavirus, Omikron, B4, B5 hancur dalam nama Yesus. Apapun nama-namanya yang dibuat dokter, hancur dalam nama Yesus. Kami stop. Kata dokter, Juli ini pertengahan akan naik coronavirus. Tapi kami percaya, kami dalam perlindungan Yesus. Tidak ada coronavirus. Di mana ada Yesus, coronavirus mati. In Jesus name, dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Saudara, waktu dulu banyak corona, saya sering doain orang yang corona, saudara. Yang isolasi mandiri. Puji Tuhan sampai sekarang nggak ada corona. Haleluya. Haleluya. Saya nggak mau pakai corona, saya mau pakai Pajero. Anda nggak paham ya? Ya, haleluya. Corona itu mobil lama. Oh, haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus, kau berkati tangan-tangan yang terangkat. Jagai, lindungi mereka. Apa yang dua tangan mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin.